Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Midiara dengan NPM C1C023077 dari kelas 3E. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan UTS Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Madaniata. Nah, soalnya itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada soal teori, dan yang kedua itu ada soal perhitungan. Nah, kita langsung masuk saja ke soal yang teori. Yang pertama itu, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Nah, jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Nah, jawabannya, jika 5% ke bawah itu, maka kategorinya adalah remote atau kemungkinan itu kecil. Nah, jika 5% sampai dengan 50%, itu kategorinya adalah possible. Kalau possible, maka dia cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, dan ketika perusahaan berada pada tingkat keterjadian lebih dari 50% sampai dengan 90% atau biasa disebut dengan tingkat probable, dan pada tingkat keterjadiannya lebih dari 90% tetapi kurang dari 100%, maka provision sudah dapat dipastikan. Perusahaan harus mengakui adanya kewajiban bersyarat, kemudian akan mengukurnya, dan setelah itu provision ini akan dicatat dan akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Nah, jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Nah, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka terdapat selisih antara nilai nominal dan harga jualnya. Maka selisih inilah yang nantinya akan diamortisasikan. Nah, hal ini itu bertujuan agar menghitung berapa alokasi yang harus ditambahkan apabila diterbitkan, dan pada tingkat diskon atau berapa yang harus dikurangi apabila diterbitkan pada tingkat premium. Nah, sehingga nanti itu carrying amount-nya pada saat jatuh tempo harus sama dengan nilai nominal obligasinya. Nah, kemudian yang ketiga, treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nah, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Nah, jawabannya itu karena perlakuan dengan metode cost treasury share ini langsung sebagai pengurang, jadi akan muncul akun di dalam penyajian di bagian ekuitas itu treasury share ini sebagai pengurang. Jadi sebenarnya hasil akhir untuk ekuitas itu sama antara menggunakan metode nilai nominal ataupun dengan menggunakan metode cost. Tapi menggunakan metode cost harus terpisah antara treasury share dan dijadikannya sebagai pengurang. Kemudian yang keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share-nya. Nah, jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan earning per share-nya. Untuk menghitung laba per lembar saham earning per share, ini pembaginya itu adalah jumlah saham yang biasa yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar ini saat treasury share akan berkurang. Jadi pembaginya itu menjadi lebih kecil, maka akan menghasilkan earning per share yang lebih besar. Setelah itu, yang nomor 5, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atau jasa yang sudah diterima perusahaan. Jika saham dan transaksi non-cash ini diketahui nilai wajarnya, maka perusahaan memilih nilai wajar yang paling wajar di antara nilai harga pasar saham dengan transaksi non-cash tersebut. Akan tetapi, jika nilai wajar dari transaksi non-cash tersebut tidak diketahui, maka perusahaan menggunakan nilai wajar atas saham yang diterbitkan. Jika kasusnya adalah nilai wajar saham dan nilai wajar transaksi non-cash tersebut sama-sama tidak diketahui, maka menggunakan penilaian menurut penilai atau advisor yang independen dan kompeten untuk melakukan penilaian, tidak berdasarkan nilai nominal saham, karena nilai nominal saham itu bukan merupakan nilai wajar atau fair value. Kemudian, jelaskan perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan
pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Nah, jawabannya itu, perlakuan akuntansinya adalah untuk pihak yang memberikan utang atau kreditor harus menghitung nilai wajar dari aset non-cash atau sekuritas lainnya yang dijadikan sebagai alat pembayaran untuk pelunasan obligasi tersebut. Sedangkan untuk pihak yang berutang atau debiturnya harus mengakui atas keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara nilai tercatat carrying amount-nya dari obligasi dengan nilai wajar dari aset-aset sekuritas lainnya. Nah, selanjutnya, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Perusahaan boleh menggunakan fair value karena sifatnya itu opsional. Nah, ketika nanti perusahaan melakukan penilaian ulang, jika ada selisih lebih dengan nilai pasar, maka akan diakui sebagai gain. Nah, jika ada selisih kurang dari nilai pasar, maka akan diakui sebagai loss. Pengaruhnya terhadap laporan keuangan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada menggunakan cost yang diamortisasi harga perolehan. Dalam pengukuran menggunakan fair value, non-current liabilities dicatat sebesar nilai fair value-nya. Nah, jika ada perbedaan dengan carrying value, maka akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang akan terwujud kerealisasi, kemudian dilaporkan dalam income statement. Nah, ketika perusahaan sudah melakukan penyesuaian atas non-current liabilities-nya, maka akan merubah dari nilai non-current liabilities-nya dan akan merubah laba atau rugi yang belum terrealisasi dalam income statement. Setelah itu, yang terakhir ada dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earnings. Nah, jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya itu berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Ketika perusahaan tersebut membagikan share dividen, otomatis saham meningkat karena perusahaan akan menerbitkan saham baru. Nah, meski demikian, total ekuitas tidak berkurang karena tidak adanya pembagian dividen secara tunai yang menyebabkan berkurangnya saldo return earnings perusahaan. Nah, itu saja untuk soal dan jawaban yang teori. Kita lanjut ke yang perhitungan yang pertama. Designer Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan $600.000. Nah, Designer memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Nah, diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar $70.000 yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Nah, yang diminta itu yang pertama, siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini. Asumsikan depot ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2023. Berdasarkan efektif interest rate 6% dan nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai $39.087. Nah, yang kedua, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Desainnya menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah 0. Kemudian yang terakhir itu, pada tanggal 1 Januari 2023, desainer membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai $80.000. Buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Nah, untuk yang pertama itu kita membuat jurnal untuk mencatat perolehan dan kewajiban penghentian aset. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari kita membuat jurnal tank farm pada environmental liability. Nah, senilai $39.087 atau senilai dengan nilai wajarnya. Kemudian membuat jurnal beban penyusutan yaitu depreciation expense pada accumulate depreciation plan asset. Nah, yaitu senilai $39.087 itu kita kalikan dengan 10 karena tadi selama 10 tahun. Kemudian untuk beban bunganya yaitu interest expense pada environmental liability senilai
$3.909. Nah, ini itu didapat dari $39.087 itu dikalikan dengan 10%, yaitu seharusnya dikalikan dengan 6% ya. Kita kalikan dengan 6%. Nah, jadi hasilnya itu $2.345. Ini efektif interest rate-nya itu 6%. Jadi kita kalikan dengan 6%. Nah, kemudian yang terakhir itu kita membuat jurnal penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian. Nah, dengan environmental liability, loss on settlement on environmental liability di debit dan cash-nya di kredit. Environmental liability-nya $70.000. Nah, karena di sini mendapat harga senilai $80.000, maka kita mengalami kerugian. Jadi kerugiannya dicatat sebagai loss on settlement of environmental liability. Kemudian cash-nya itu adalah penjumlahan dari $70.000 ditambah dengan $10.000, ada $80.000 yang kita bayar. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Itu tanggal 1 Maret 2020, Simonson Corporation menerbitkan bonds payable tertanggal 1 Januari 2020 dengan total nominal $900.000. Nah, kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6%. Bunga dibayar semi-annually pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest-nya. Tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Nah, siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Nah, pada kasus tersebut, Simonson Corporation menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Maret 2022. Nah, sedangkan pembayaran bunga setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Artinya obligasi ini diterbitkan antara tanggal pembayaran bunga. Nah, Simonson Corporation akan menerima uang tunai dari hasil penerbitan obligasi sebesar harga jual obligasi ditambah dengan bunga terutang atau accrued interest, yaitu bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir 1 Januari sampai dengan tanggal penerbitan 1 Maret, yaitu untuk 2 bulan. Nah, kita hitung untuk harga jual obligasi pada tanggal penerbitan itu dengan cara kita menghitung yang pertama itu present value dari pokok utang obligasi atau present value untuk yang prinsipalnya. Nah, jadi kita hitung nilai nominalnya atau cash value-nya dikalikan dengan diskon faktornya, yaitu $900.000 kita kalikan dengan 0,676, yaitu hasilnya ada $608.400.000. Nah, kemudian yang kedua, bunga yang dibayarkan secara periodik dihitung, yaitu kontraktual interest rate-nya kita kalikan dengan cash value-nya. Nah, kontraktual interest rate-nya kan ada 6%. Nah, karena ini bunganya dibayarkan semi-annually, maka 3% ini kita bagikan jadi 2, yaitu 3%. 6% kita bagikan jadi 2, yaitu 3%. Nah, jadi $900.000 kita kalikan dengan 3%, sehingga jumlahnya itu $27.000. Nah, kemudian kita hitung present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, jadi $27.000 kita kalikan dengan 8,111, yaitu hasilnya $218.999.000. Nah, jadi harga jual obligasi ini pada tanggal penerbitan itu adalah $827.397. Nah, kemudian kita menghitung jumlah kas yang diterima Simonson Corporation pada tanggal 1 Maret 2022. Jadi harga jual obligasi pada tanggal penerbitan yaitu $827.397. Kemudian bunga terutangnya yaitu 2/12 karena dari 1 Januari sampai dengan 1 Maret itu 2 bulan. Jadi 2/12 kita kalikan dengan market interest rate-nya yaitu 8%. Kemudian kita kalikan dengan harga jual obligasinya $827.397.000, yaitu hasilnya $11.031.000. Nah, jumlah kas yang diterima pada tanggal penerbitan itu ada 838.000
$1.428. Jadi ini ada tabel daftar amortisasinya, itu dengan diskon obligasi, karena kontraktual interest rate-nya lebih kecil daripada market interest rate-nya. Jadi ini dalam diskon amortisasi. Nah, diskon amortisasinya dengan kontraktual interest rate-nya 6%, market interest rate-nya 8%, dengan periode-nya 5 tahun dan semi-annually, berarti ada 10 periode. Ini tadi adalah harga jual obligasinya. Nah, kemudian ini untuk perhitungan lebih lengkapnya untuk tanggal 1 Juli itu sebentar. Nah, lihat dulu ini untuk jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Maret 2022. Ada cash pada bond payable dan interest expense. Cashnya sebesar $838.428, kemudian bond payable-nya harga jualnya itu $827.397, dan interest expense-nya yaitu senilai bunga terutangnya $11.031. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencatat untuk 1 Juli 2022. Simonson Corporation akan mencatat interest expense pada tanggal 1 Juli 2022 dihitung dari tanggal penerbitan obligasi yaitu 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juli 2022, yaitu untuk 4 bulan. Karena dari 1 Maret sampai dengan 1 Juli itu ada 4 bulan. Nah, carrying value of bond pada tanggal 1 Maret 2022 itu ada $827.397. Nah, untuk market interest rate-nya yaitu 8%, kita kalikan dengan 4 bulan dibagi dengan 12 bulan, yaitu ada 3%, atau sebenarnya itu ada 2,66 sekian dibulatkan jadi 3%. Kemudian untuk interest expense-nya itu untuk 4 bulan itu ada $827.397, itu kita kalikan dengan market interest rate-nya jadi senilai $22.063. Nah, kemudian amortisasi premium obligasi juga diperhitungkan untuk 4 bulan. Ini untuk 4 bulan, yaitu 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juli. Oh, maaf, banyak yang salah, berarti 1 Juli 2022 yang dihitung dengan bunga yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022 yaitu 6% dikalikan dengan nilai nominalnya $900.000, kemudian kita kalikan dengan 6/12. Jadi hasilnya ada $27.000. Kemudian dikurangi dengan bunga yang diterima pada tanggal 1 Maret 2022 yaitu senilai $11.031, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan untuk 4 bulan itu ada $15.968. Kemudian beban bunga yang diakui untuk 4 bulan dari 1 Maret sampai dengan 1 Juli itu ada $22.063. Nah, jadi diskon amortisasinya itu ada $6.095. Jadi jurnal yang dicatat pada tanggal 1 Juli 2022 itu ada interest expense senilai $20.904, kemudian bond payable-nya senilai $6.095 dan cash-nya yaitu senilai $27.000. Nah, ini ada yang untuk 1 Juli-nya kita dapatkan dari perhitungan tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk tanggal 1 Desember 2022 karena mengakui adanya beban bunga, jadi tanggal 31 Desember itu kita membuat jurnal juga, yaitu interest expense pada interest payable dan bond payable. Interest expense-nya itu ada senilai $33.339 dan interest payable-nya itu $27.000 dan bond payable-nya itu senilai $6.339. Itu nominalnya sudah ada semua di tabel amortisasi ini dengan bunga yang dibayarkan itu
itu kecuali yang tanggal 1 Juli itu karena dibayarkan pada antara tanggal pembayaran bunga, yaitu bulan Maret. Jadi yang untuk 1 Julinya itu bunga yang dibayarkannya itu 11.031, jadi bukan 27.000 dolar. Nah, ada beban bunga. Beban bunga ini kita dapatkan dari hasil pengalian carrying value-nya, kita kalikan dengan market interest rate-nya, kemudian karena ini semi annually maka kita kalikan dengan 6/12. Kemudian diskon amortisasi ini adalah selisih dari bunga yang dibayarkan dengan beban bunganya. Kemudian carrying amount-nya itu didapat dari carrying amount pada periode pertama itu ditambah dengan diskon yang diamortisasinya, sehingga nilainya segini. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu dengan mencatat interest payable pada cash nilai 27.000. Kemudian jurnal yang dicatat pada tanggal 1 Juli 2023 ada interest expense senilai 33.593, kemudian cashnya 27.000 dan bond payable-nya 6.593. Kemudian kita catat lagi pada tanggal 31 Desember itu ada interest expense senilai 33.857 dengan interest payable-nya itu 27.000 dolar dan bond payable-nya itu 6.857. Kemudian kita catat lagi di tanggal 1 Januari 2024 itu ada interest payable pada cash senilai 27.000 dolar. Dan jurnal pada tanggal 1 Juli 2024 itu ada interest expense 34.131 pada cash 27.000 dolar dan bond payable 7.131.000. Kemudian untuk tanggal 31 Desember 2024 itu ada interest expense pada nilai 34.416 dolar dan interest payable-nya itu 27.000 dan bond payable-nya itu 7.416 dolar. Nah, jadi ini hanya sampai pada tanggal 31 Desember 2024 karena ini dicatat hanya pada sampai tanggal 1 Januari. Jadi ini tuh dipercepat, pembayarannya itu dipercepat pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi menghitung untuk pelunasannya itu ketika perusahaan melunasi utang obligasinya pada tanggal 1 Januari 2025, maka obligasi ini dilunasinya dipercepat, maka perusahaan akan menghapus utang obligasi sebesar carrying amount dari obligasi ini tanggal 1 Januari 2025, yaitu sebesar 867.830 dolar. Nah, bisa dilihat di sini yang biru ini pada tanggal 1 Januari 2025 carrying amount-nya itu senilai 867.830 dolar. Kemudian kita pada pelunasan ini perusahaan melunasi kursnya, ini kursnya maaf salah, 102 dolar, sehingga jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi utang obligasinya itu adalah nilai nominalnya 900.000, kemudian kita kalikan dengan kursnya 102%, sehingga hasilnya adalah 918.000. Karena jumlah kas yang dibayarkan perusahaan sebesar 918.000 lebih besar dibandingkan nilai tercatat dari utang obligasi pada tanggal pelunasan, yaitu 873.836 dolar, maka pada pelunasan ini perusahaan mengakui adanya kerugian atau loss sebesar 44.164 dolar. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2025 itu adalah bond payable senilai 831, kemudian cashnya di debit karena kita membayar itu 918 dan lossnya itu ini kerugiannya berarti senilai 50.000.
Nah, jadi ini adalah jurnal yang kita buat untuk transaksi dari 1 Maret 2020 sampai dengan 1 Januari 2025. Kemudian soal yang terakhir itu Emma Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 itu sebagai berikut. Yang pertama, share capital preference-nya ada 6% dengan harga $50.000 per lembar dan ada 20.000 yang setuju diterbitkan dan ada 6.000 yang diterbitkan dan yang beredar, yaitu senilai $300.000. Kemudian share capital ordinary-nya $10 per lembar dan ada 60.000 yang setuju diterbitkan, kemudian ada 40.000 yang diterbitkan dan yang beredar, senilai $400.000. Dan share premium ordinary-nya ada $200.000 dan total return earnings-nya ada $50.000 dan total equity-nya ada $950.000. Nah, selama tahun 2021 terjadi transaksi ekuitas sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan 10 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung yang diiklankan dengan harga $160.000. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah $15 per lembar. Jadi lanjut untuk transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap berupa gedung. Harga gedung dalam iklan bukan merupakan nilai wajar dan atas gedung tersebut. Jadi maka gedung akan dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang diserahkan, yaitu building di debit senilai harga jumlah saham yang kita terbitkan dikalikan dengan $15, kemudian share capital ordinary-nya itu 10.000 lembar saham biasa yang kita terbitkan, kita kalikan dengan $10.000 karena harganya itu untuk saham biasa itu $10. Jadi ada 100.000, kemudian selisihnya dari 150 dan 100.000 ini kita catat sebagai share premium ordinary senilai $50.000. Nah, jadi ini untuk total ekuitasnya itu berubah. Dari yang berubah itu ada share capital ordinary, yaitu yang diterbitkan itu naik jadi, atau yang beredar itu yang diterbitkan itu naik menjadi $50.000. Oh maaf, jadi ini tuh yang diterbitkan itu ada 50.000 dan yang beredar itu ada 40.000 dolar. Apa sih? Nah, jadi ini ada total equity-nya itu share capital preference-nya 6% dengan $50 per lembar itu tetap 300.000. Kemudian share capital ordinary-nya itu berubah jadi 500.000 karena kita menerbitkan saham lagi senilai 10.000, jadi yang tadi ada 40.000 kita tambahkan dengan 10.000, jadi ada 50.000 yang beredar, jadi nilainya 500.000. Kemudian itu ada saham share premium ordinary-nya juga bertambah senilai 250, jadinya 250 dari 200 itu bertambah 50, jadi 250 dan return earnings-nya tetap 50, jadi total ekuitasnya ada 1.100. Kemudian yang kedua itu mencatat transaksi treasury shares sebesar harga perolehan ketika saham ini dibeli kembali oleh perusahaan. Itu soalnya itu membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga $15 per lembar. Jadi kita catat itu treasury share pada cash. Jadi treasury share-nya itu 5.000 lembar yang kita tarik kembali itu dikalikan dengan harganya itu $15. Jadi cash-nya sama juga 75.000 dan total equity-nya berubah lagi dari 50.000 lembar yang beredar itu dikurangi dengan 5.000 lembar yang ditarik kembali, jadi ada 45.000 lembar. Jadi nilainya ada 450.000.
Jadi di sini ada pengurangnya treasury share-nya karena menggunakan cost method. Jadi ada treasury share-nya itu berkurang. Treasury share-nya itu menjadi pengurang karena ada 5.000 lembar senilai 75.000. Jadi total ekuitasnya itu ada 1.025 dolar. Kemudian yang ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 16.000 per lembar. Jadi karena dijual kembali, maka kita mendapatkan cash yaitu senilai 150.000 dolar. Itu kita kalikan dengan 16 dolar, dan treasury share-nya itu 22.500 karena kan pada lembar saham yang dibeli pada transaksi yang kedua itu harganya itu 15 dolar. Jadi kita kalikan 100.500 itu dengan 15 dolar, dan selisihnya itu kita catat sebagai share premium treasury sebesar 1.500 dolar. Nah, dan yang keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 dolar per lembar. Jadi untuk menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham itu, yang pertama untuk dividen untuk saham preference-nya itu 6%, kita kalikan dengan 6.000 dan dikalikan dengan 50 dolar. Jadi nilainya itu ada 18.000. Dan jumlah saham biasa yang beredar, jumlah saham beredar pada 1 Januari 2022 itu ada 40.000. Ada 40.000 kan. Kemudian untuk penerbitan 10.000 lembar untuk memperoleh gedung itu ada 10.000 lembar saham, dan kemudian treasury share-nya itu karena ditarik kembali, maksudnya tuh treasury share-nya itu kita jadi ada pengurang, kemudian treasury share-nya itu ada 5.000 dan penerbitan kembali treasury share-nya itu ada 1.500, sehingga total saham biasa yang beredar itu ada 46.500. Jadi untuk dividen untuk saham biasa itu 46.500 itu kita kalikan dengan 0,5, jadi hasilnya 23.250. Jadi jurnal pada saat pengumuman dividennya itu ada return earnings pada debit yaitu senilai 41.250 dan dividen payable-nya itu 41.250. Kemudian yang nomor 5 itu melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Jadi kita menentukan dividen untuk setiap jenis saham. Jadi kita mencatat jurnal untuk mencatat pembayaran dividennya itu. Jadi dividen payable pada cash senilai 41.250 dolar dan cashnya juga 41.250 dolar. Kemudian yang nomor 6, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 14.000 per lembar. Jadi yang nomor 6 itu menjual kembali treasury share dengan harga jual di bawah harga perolehan. Jadi cashnya itu senilai 35.000 kita dapat dari hasil 2.500 itu kita kalikan dengan 14 dolar. Kemudian share premium treasury-nya itu dari hasil selisih treasury share-nya. Jadi treasury share-nya itu didapat dari 2.500 dikalikan dengan 15 dolar. Karena harga awalnya tadi kan 15 dolar per lembar. Jadi kita kalikan dengan 15 dolar. Jadi selisihnya itu kita catat sebagai share premium treasury senilai 2.500. Kemudian yang nomor 7, mengumumkan dividen
Pembagian dividen properti dan kategori aset dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Nah, menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya itu nilai tercatat investasi saham itu ada 15.000. Kemudian nilai wajar investasi saham itu ada 17.500. Jadi unrealized holding gain or loss equity-nya itu ada 2.500. Nah, dilaporkan sebagai other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain. Nah, jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya itu share investment pada unrealized holding gain or loss equity itu $2.500. Dan juga jurnal untuk mencatat pengumuman dividennya itu return earnings pada property dividend payable itu senilai $17.500. Kemudian jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham, yaitu property dividen payable-nya senilai $17.500 dan share investment-nya juga senilai $17.500. Kemudian yang terakhir itu MH Corporation menutup laba tahun 2021 sebesar $25.000 ke saldo laba. Jadi jurnal untuk menutup laba tahun 2022 sebesar $25.000 ke saldo laba itu akunnya income summary pada return earnings senilai $25.000. Jadi bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022 itu share capital preference-nya itu tetap senilai $300.000 dan share capital ordinary-nya itu menjadi $49.000 yang beredar, jadi senilai $50.000. Dan share premium ordinary-nya itu ada $250.000 dan return earnings-nya itu ada $26.250. Itu hasil dari, kan tadi awalnya ada itu ada 50 ya, return earnings-nya ada 50 awalnya. Jadi kita kurangkan dengan 41.250. Kemudian kita kurangkan juga dengan 17.500 dan kita tambahkan dengan 25.000. Jadi hasilnya itu ada 16.250. Kemudian untuk treasury share-nya itu yang beredar itu ada treasury share-nya itu ada 1.000. Kemudian kita kalikan dengan $15 itu ada 15.000 karena jadi pengurang, jadi ini minus. Kemudian share premium treasury-nya itu ada 2.500. Jadi total ekuitasnya itu pada tanggal 31 Desember 2022 itu ada $1.053.750. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.